Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang diberkati Tuhan. Kembali kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang sangat menyejukkan hati iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir. Namun saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca beberapa ayat di dalam Lukas pasalnya yang ke-23. Ayat 8 sampai ayat yang ke-12, lalu kita lanjutkan pembacaan kita dalam ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas pasal 23 ayat 8 sampai 12. Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-ngolok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirimkan dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Kita lanjutkan ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya memberikan judul untuk renungan kita hari ini, yaitu eksekusi. Eksekusi kita juga melihat ya dalam tayangan televisi yang kita saksikan, kita dengar, ada di dalam negara kita hukuman mati, eksekusi mati bagi mereka yang adalah gerbong narkotika. Dan kita melihat pada ayat firman Tuhan dalam Lukas 23 tentang eksekusi pribadi Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, ini sangat membuat kita bersedia hati. Tapi bukan karena kita sayang diri, karena kita melihat perbuatan Yesus, kasih Allah yang begitu luar biasa, yang begitu dalam buat kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bangsa Israel sendiri lakukan kepada Tuhan, yaitu menolak Tuhan Yesus ketika dia datang sebagai Allah di dalam kehidupan mereka dan juga 100% sebagai manusia. Mereka menolaknya. Ketika seseorang dieksekusi mati, tentu ada perasaan-perasaan yang akan dialami. Perasaan tertekan, perasaan sedih Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya pribadi yang akan mengalami eksekusi mati, yang mengalami tekanan hidup. Pribadi yang dieksekusi mati mengalaminya juga akan dialami oleh keluarga, bahkan orang-orang yang mengasihinya. Di sini kita melihat di dalam ayatnya yang ke-27 bahwa ada sejumlah besar orang yang mengikut Yesus ketika mereka menggiringnya untuk menuju ke Golgota, tempat terakhir Yesus akan disalibkan di sana. Orang-orang dikatakan banyak dari kalangan perempuan dan mereka mengiringi Yesus. Mereka menangis meratapi Tuhan Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita menyimak dari ayat pertama dikatakan Yesus ketika mereka menangkapnya di atas bukit doa Getsemani di malam hari, dia diperhadapkan kepada imam besar. Setelah mereka memperhadapkannya ke imam besar, mereka membawanya lagi ke mahkamah agama. Dan ketika dia dihadapkan di hadapan imam besar, mereka mengolok-olok Yesus. Mereka meludahinya, mereka menonjok, memukul Yesus, bahkan menutupi wajahnya. Dan mereka mengejeknya dengan berkata, "Siapakah yang memukul engkau? Sekarang tebak," dalam bahasa kita sehari-hari Bapak Ibu, katakan
Tuhan, siapa yang memukulmu? Dia sudah mengalami penderitaan fisik yang dilakukan oleh orang-orang yang senang atas penderitaan orang lain. Dan merasa menang atas tindakan yang brutal yang sebenarnya tidak benar apa yang mereka lakukan. Sebab dalam pembacaan kita dikatakan ada pengakuan-pengakuan dari Pilatus, dari Herodes. Mereka tidak mendapatkan satu kesalahan pun di dalam kehidupan Yesus secara pribadi. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Pilatus yang pertama kali mengakui bahwa di ayatnya yang keempat, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Dan ketika Pilatus tidak mendapatkan satupun kesalahan dalam pribadi Yesus, dia mencari supaya Yesus ini dapat dibebaskan dan mencari hal bahwa memang Yesus berasal dari Galilea dan diperhadapkan kepada Herodes yang berkuasa di wilayah tersebut. Ketika dibawa pada saat yang sama, setelah dipukuli, dia disiksa, diperhadapkan kepada Herodes. Sama halnya Herodes yang tadi kita baca dalam ayat 8, bersuka cita. Tapi Bapak Ibu, ini bukan bersuka cita karena cinta Yesus, tapi karena dia ingin melihat tanda mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, bukan untuk mengasihinya. Dan dikatakan Herodes pun di dalam ayat yang ke-11, maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Mereka pun mengolok-olok menista Tuhan Yesus dan mengenakan jubah kebesaran. Haleluya. Dia Yesus yang penuh dengan kasih, dengan cinta kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang menyiksanya saat itu. Dia kembali dihina dan kembali Herodes mengirim dia kepada Pilatus. Ketika sampai ke Pilatus, di hadapan Pilatus pun kalau Bapak Ibu baca ayat 13 sampai ayat yang ke-25, ada 3 kali Pilatus berkata bahwa dia tidak mendapatkan kesalahan satupun atas pribadi orang yang mereka dakwa, yaitu Yesus. Dan Pilatus ingin mencambuk Tuhan Yesus, dan setelah itu dia akan melepaskannya. Tetapi orang-orang menuntut dengan berteriak untuk menghabiskan Tuhan Yesus, artinya melenyapkan nyawanya. Dan mereka berkeinginan untuk melepaskan seorang penjahat yang bernama Barabas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa firman Tuhan menjelaskan tidak ada satupun kesalahan yang Tuhan Yesus perbuat, dan itu diakui oleh beberapa orang pemimpin orang-orang Yahudi. Dan kita melihat ketika eksekusi yang dilakukan kepada Yesus sangat membuat kita prihatin atau sedih Bapak Ibu ya, kalau kita saat itu hidup di zaman itu dan melihatnya secara langsung. Maka karena ada kesedihan sehingga banyak orang menangisi ketika ia dibawa ke Golgota. Yesus dikatakan mengalami kelelahan karena tidak ada kesempatan untuk istirahat, diperhadapkan ke sana kemari dan juga dipukuli. Dan terakhir ketika dia di hadapan Pilatus, di sanalah penyiksaan yang luar biasa dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan dalam kitab Yesaya bahwa tidak terlihat dalam wujud manusia lagi. Dia sudah, dalam bahasa kita sehari-hari, sudah babak belur. Wajahnya tidak menampakkan wajah seorang manusia lagi, hancur. Bapak Ibu Saudara, bayangkan darah Yesus begitu banyak mengalir ketika dia dicambuk. Dan ketika dia dibawa ke Golgota, dia harus dipaksa untuk memikul sendiri kayu salibnya yang begitu berat. Siapa yang dapat menanggung? Siapa yang dapat memikul beban berat seperti itu di saat mengalami kelelahan fisik? Karena dicambuk, disiksa, bahkan Tuhan Yesus tidak beristirahat sepanjang malam. Dan dikatakan bahwa di tangan Pilatus pun dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Dan kita melihat bahwa Yesus yang sudah mengalami hukuman cambuk, mereka memaksanya dengan ketidakadilan yang mereka lakukan. Sepanjang jalan pun Yesus dicambuk, tetapi mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu memikul salib Yesus pada ayatnya yang ke-26. Dan perjalanan di Golgota, Bapak Ibu, diiringi oleh tangis dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita melihat satu hal di sini ketika mereka menangis ketika melihat penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata,
di dalam ayatnya yang ke-28. Tadi dikatakan pada ayatnya yang ke-28, Yesus berpaling kepada orang-orang, kepada para perempuan yang menangisinya. Janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengandung makna yang sangat dalam. Yesus ketika menderita, di tengah penderitaannya masih menaruh belas kasihan bagi orang banyak, bagi orang-orang yang mengasihi dia. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus tahu bahwa sebentar lagi kota Yerusalem di mana orang-orang yang mengasihinya tinggal, di sana kota Yerusalem akan dihancurkan oleh bangsa lain karena mereka menolak Tuhan Yesus, karena Israel menolak Tuhan Yesus, dan akan ada kengerian yang terjadi di sana, akan ada penderitaan untuk penduduk Yerusalem dan juga akan dialami oleh anak-anak mereka. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, tangisilah dirimu sendiri, tangisilah anak-anakmu, karena berat penderitaan yang mereka alami. Yesus tetap menaruh belas kasihan kepada orang lain di saat dia seharusnya menerima belas kasihan dari pengikutnya, dari orang-orang yang mencintainya. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Hal yang kita juga dapat pelajari dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami penderitaan, mungkin bukan penderitaan secara fisik seperti Tuhan disiksa, dianiaya oleh karena kasih-Nya kepada kita. Mungkin kita juga mengalami penderitaan yang lain. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, kita tetap menaruh belas kasihan kepada orang lain. Kita dapat memberkati orang lain di saat kita pun sebenarnya layak untuk menerima belas kasihan. Itulah hal yang terbaik yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan juga bahkan seorang yang mandul berkata, dia mensyukuri apa yang dialaminya, tidak melahirkan seorang anak. Kenapa seorang mandul mensyukuri keadaannya sebagai seorang perempuan mandul? Karena mereka tidak akan sanggup melihat penderitaan anak-anaknya ketika Yerusalem dihancurkan. Mereka semua akan mengalami penderitaan karena Israel menolak Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mau menderita dan tetap memiliki kerelaan hati, memiliki belas kasihan kepada setiap kita. Oleh karena cintanya dan oleh karena Ia ingin memberikan hidup yang kekal itu kepada setiap kita, sehingga Ia mau dihukum dengan cara yang demikian. Dia disalibkan tanpa dosa, Dia disalibkan tanpa kesalahan satupun. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah adalah 100% sebagai Allah di dalam Dia datang dalam wujud manusia dan Dia pun 100% manusia. Kalau Dia menggunakan hak kealahannya, Dia dapat membebaskan dirinya dari penderitaan salib. Tapi Dia mau melakukannya karena Dia mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu sekalian. Dan dari hal ini Bapak Ibu, mari Tuhan yang memberikan belas kasihan, kasih-Nya yang begitu besar atas kehidupan kita melalui penderitaan Yesus seharusnya membangkitkan semangat kita, kerinduan kita untuk bertobat dari jalan hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena tidak mungkin kita luput dari hukuman kekal itu yang Tuhan Yesus pesankan kepada wanita-wanita yang menangisi. Tangisilah dirimu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, Dia Allah yang mau menyelamatkan kehidupan kita dari kehidupan kekal dengan memberikan kehidupan kekal melalui penebusannya di atas kayu salib. Oleh karena itu mari nyatakanlah ucapan syukur kita kepada Yesus atas pengorbanannya dengan menyalibkan sifat dosa kita setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami dapat belajar, merenungkan kembali bahwa betapa menderitanya Engkau ketika Engkau menghadap kematian itu Tuhan. Dan karena cinta-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau tetap memiliki belas kasihan atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Oleh karena itu ajar kami untuk bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat, supaya kami belajar hidup kudus
kudus, hidup benar di hadapan Tuhan dan menyelipkan sifat hidup dosa kami setiap hari di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Tuhan Allah, tolonglah keluarga GPD El Shaddai Magelang mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.